Shalom, selamat sore saudaraku. Jumpa lagi dalam acara Renungan Senja, membahas khotbah yang sudah disampaikan Evangelis Agape Guimarães pada hari Minggu yang lalu. Hari ini masuk ke Renungan Senja yang kedua dari CBM TV. Bersama saya Pendeta Deborah Dumasi Syanipar Tambunan, didampingi anak saya Evangelis Agape Guimarães Tambunan. Saudaraku, bila saudara menonton kemarin Renungan Senja berbicara tentang judul khotbah terdampar, di mana Paulus berkeinginan mengadukan perihalnya kepada Kaisar. Lalu dia dikapalkan bersama Julius, saudaraku. Tetapi di perjalanan mereka mengalami badai. Sesungguhnya Tuhan sudah menaruh di hati Paulus, dan Paulus menyampaikannya kepada orang kapal supaya mereka tidak lewat kereta. Tetapi sang kapten lebih percaya kepada jurumudi, dan akhirnya mereka mengalami gejolak di jalan. Saudaraku, kemarin pembahasan kita bahwa miracle berdampingan dengan mistake, mistake berdampingan dengan miracle. Tuhan tidak ingin kita terus larut dalam alasan-alasan, mencari alasan. Mungkin kita salah, mungkin orang lain salah, tetapi kemarin kita dituntun untuk mengerti seperti apa yang dipahami Yusuf. Manusia mereka-reka jalan kita kepada yang jahat, tetapi Tuhan mereka-reka kepada hal yang baik, bahkan untuk memelihara kehidupan satu bangsa. Demikianlah Paulus dalam perjalanannya, walaupun dalam kesalahan orang, tetapi Tuhan membawanya kepada suatu keselamatan, mengenalkan Tuhan di dalam kapal sehingga seisi kapal diselamatkan. Demikian juga nanti besok yang kita akan bahas lagi. Ada satu pulau akan diselamatkan. Oleh karena itu saudaraku, dikatakan kemarin bahwa the revelation is bigger than reason. Pewahyuan lebih besar daripada alasan. Nah, kita akan minta kembali dikuatkan, dijelaskan oleh hambanya tentang reason versus revelation. Silahkan Aga. Penyataan atau pewahyuan itu dikatakan lebih kuat dari alasan. Ketika kita fokus mencari-cari alasan, kita di awal udah positif gitu menuju Roma. Kita di awal memegang sebuah janji, sebuah nubuat. Tapi ketika kita mulai diombang-ambingkan oleh ombak yang menghabiskan berhari-hari, kita berdoa berbulan-bulan, berdoa bertahun-tahun di tempat yang atau situasi yang sangat tidak nyaman, itu kadang membuat kita langsung berpikir gitu, kenapa orang baik seperti diriku ini harus mengalami apa yang terjadi. Nah, kalau misalnya kita fokus dengan alasan-alasan sebab akibat, oh mungkin karena aku gini, aku ini, tapi kita lupa bahwa kalau kita mau sampai ke tempat tujuan kita harus jalan terus. Tujuan yang sudah diwahyukan Tuhan. Kita harus mengimani ada jalan yang akan dibukakan Tuhan, ya, daripada mencari-cari alasan. Ya, saudaraku harus sadar bahwa ketika Tuhan mewahyukan suatu tujuan, suatu pekerjaan, suatu pelayanan kepada kita, jangan lupa iblis pun akan berusaha menggagalkan. Dia akan mencobai, dia akan berusaha membuat badai-badai masalah-masalah. Tetapi jangan berpikir bahwa iblis sudah berhasil. Tidak. Justru sehebat apa iblis menghambat kita,
lebih besar lagi kuasa Tuhan yang akan dinyatakan, yang akan kita lihat, kita rasakan, sehingga kita akan semakin kuat percaya kepada janji Tuhan dan kuasa Tuhan. Saudaraku, kemarin kita belum ulas lebih dalam bagaimana seorang Lazarus, yang orang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, termasuk saudara-saudaranya Maria dan Marta. Ada orang memberitakan kepada Tuhan Yesus bahwa Lazarus sedang sekarat. Lalu Tuhan Yesus, saudaraku, justru sengaja berlama-lama tidak mau langsung segera menemui Lazarus dan saudara-saudaranya, sehingga Lazarus sampai mati. Seringkali saudara, di dalam pelayanan saya, pertumbuhan iman saya merasakan seperti keluarga Lazarus ini. Tuhan memberikan suatu janji kepada saya. Contohnya ketika saya waktu itu, saudaraku, giat-giatnya melayani, suami saya malah marah karena tidak mengerti. Dia ketika anak saya menunjukkan suatu nilai yang menurun, suami saya marah kepada saya, menegur saya dan mengatakan, jangan lagi kamu melayani. Buat apa kamu melayani orang lain tapi keluargamu seperti ini? Dan saya mengatakan iya. Tetapi saudaraku, saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, firman-Mu mengatakan bahwa saya harus taat kepada suami. Jadi suamiku sudah melarangku pelayanan. Tetapi Engkau juga pernah berjanji kepadaku, mengatakan kepadaku, bila aku mau hidup, karena saya pernah sakit dan dihidupkan Tuhan, berbuahlah, selama kau berbuah di bumi, kau tidak akan mati. Itulah perjanji Tuhan kepada saya, sehingga saya datang. Saya tidak menentang suami saya. Dan Tuhan mengatakan, jangan takut Deborah, mengenai suamimu aku akan lembutkan hatinya. Dan mengenai anak-anakmu, masa depan mereka akan kuberkati. Saudaraku, di dalam perjalanan hidup, saya menghadapi tantangan-tantangan yang berat di dalam keluarga, dalam pelayanan. Kadang-kadang jalan anak-anakku pun tidak mulus. Tetapi saya terus menguatkan iman, menguatkan hati. Dan saya memperkatakan janji itu terus-menerus untuk mengingatkan di pikiranku, Tuhan, Engkau berjanji tentang anak-anakku. Dan saya juga katakan kepada anak-anakku, Aga, Audrey, Abraham, Tuhan sudah berjanji kepada saya, jika kalian terus mencari Tuhan, lihat, Tuhan menyiapkan masa depan. Walaupun kadang anjlok kehidupan anak-anak saya tetap percaya kepada janji Tuhan, saudaraku. Nah, perjalanan hidup ini memang belum berakhir, dan saya harus terus meneguhkan. Bagaimana dengan saudara? Nah, ini situasi yang mengungkapkan maksud Tuhan, kesulitan. Ketika Lazarus sudah mati, saudaraku, justru Tuhan Yesus mendatangi mereka. Marta dan Maria nangis-nangis. Banyak bangsa Yahudi yang dekat kepada mereka datang menghibur, lalu menyesali kenapa Yesus begitu lama, kenapa sesudah mati baru datang. Tuhan terlambat, kira-kira seperti itu, saudaraku. Nah, kita serahkan lagi kepada Aga untuk menjelaskan tentang kisah Lazarus, situasi yang justru mengungkapkan maksud Tuhan. Tuhan pada beberapa situasi, Dia akan membuat sebuah situasi tertentu untuk mengungkapkan maksudnya. Nggak semua situasi, tapi beberapa situasi penting, mungkin situasi yang krusial, situasi yang sangat ibaratnya shock gitu ya, yang membuat kita kaget, yang membuat kita sampai terheran-heran. Karena ini adalah situasi yang sangat sensitif dalam hidup manusia, yaitu kehilangan orang yang dicinta. Apalagi di sini Yesus adalah saudara dari Maria, dan Lazarus ini adalah saudara dari Maria juga. Jadi ini adalah keluarga sendiri yang Tuhan nyatakan dalam pernyataannya, dibilang
Lazarus yang syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu. Loh, kenapa? Karena dibilang supaya kamu dapat belajar percaya. Jadi Tuhan tuh kadang-kadang mengambil jalan pintas daripada dia mau memberikan alasan, dia memberikan sebab akibat, dan yang membuat kita terlalu fokus pada alasan, ternyata dia langsung menyatakan maksudnya. Tidak mau berdebat-debat Ya, gitu ya kira-kira maksudnya. Tuhan itu lebih suka langsung menyatakan maksudnya kepada kita. Dan dia juga mau menyatakan kepada kita yang selama ini kita cuma kenal misalnya Tuhan itu sebagai penolong aku di saat aku lagi kesulitan dana. Tapi ketika kita diizinkan melalui satu penyakit, oh iya, ternyata Tuhan juga penyembuh. Tapi ketika kita udah terbiasa dengan dia menyembuhkan kita lagi sakit gigi, kita lagi sakit kusta atau apa, tapi ternyata Tuhan memberikan kita harus diambil, harus merasakan mati suri misalnya. Lalu kita dibangkitkan kembali. Ini juga berbicara dengan impian-impian kita yang udah mati. Jadi kalau impianmu seakan-akan sudah mati, harapanmu berarti ada sudah situasi putus. yang mau diberikan Tuhan, yang boleh dinyatakan di tengah-tengah keluargamu, di tengah-tengah dirimu sendiri, bahwa dia mau ngasih tahu bahwa mimpimu yang sudah kau kubur itu bisa dibangkitkan lagi. Bukan hanya Lazarus, selama ini dia dikenal sebagai penyembuh, selama ini dia dikenal sebagai healer, sekarang dia dikenal sebagai resurrector, sebagai pembangkit. Nah, saudaraku, bila kita menjalani hidup kita mencari-cari sebab akibat dan alasan, kadang kita bisa up tapi juga bisa down. Ini yang disampaikan oleh Evangelis Aga kemarin. Mungkin Aga bisa menjelaskan lagi apa yang paling berharga. Iya, kita tuh harus fokus sama tujuan akhir, kita fokus sama pewahyuan dari Tuhan, bahwa dia itu Bapa yang baik, dia itu Bapa yang selalu bersama-sama dengan kita, dia selalu ada di pihak kita, maka siapa lawan kita? Dia juga tidak akan meninggalkan kita, dia tidak akan mengabaikan kita. Sehingga kalau kita berada di dalam masalah, kita harusnya sudah tahu dengan dasar bahwa kita mengetahui siapa Bapa, seperti apa dia. Tanpa tahu kenapa, tapi kita sudah harus tahu maksudnya adalah untuk kebaikan, adalah untuk mengubahkan yang jahat menjadi baik, seperti yang dialami Yusuf. Jadi kalau misalnya tahu Bapak itu seperti apa, maka dengan nyaman kita bisa menjadikan dia sebagai sumber harapan kita. Kalaupun apa yang terjadi di tengah situasi Bapak Ibu, di tengah keluarga Bapak Ibu mengalami sesuatu masalah, biarkan situasi itu mengungkapkan apa yang sebenarnya Tuhan inginkan di tengah-tengah keluarga Bapak Ibu. Seperti itu. Saudaraku, sebelum Paulus berangkat dari Yerusalem, Tuhan sudah berbicara kepada Paulus, Paulus, engkau akan menghadap Kaisar ke Roma. Inilah pewahyuan Tuhan yang dipegang sama Paulus. Besok kita akan berbicara bagaimana mereka terdampar di Malta. Di Malta mereka mendapatkan suatu pengalaman dihargai, dihormati. Nah, mungkin bisa saja saudaraku, kita di tengah jalan belum sampai tujuan Tuhan, kita mengalami seperti lalu kita berhenti mengikuti petunjuk Tuhan, tujuan Tuhan, mengejar tujuan Tuhan. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Besok kita akan menerima. Jadi saudaraku, catatan penting ya buat kita semua, jangan kita kehilangan hal yang paling berharga. Mungkin Malta berharga, tetapi ada hal yang paling berharga, yaitu melakukan tujuan Tuhan sampai di Roma. Saudaraku, bila saudara terberkati dengan pembahasan firman pada sore hari ini, yaitu renungan senja yang kedua, renja kedua dari khotbah terdampar, silahkan saudara tonton kembali berulang-ulang di YouTube saudara. Saudara buka, klik ya, CBM 7 TV, CBM 7 TV.
Dan saudara like, saudara subscribe bagi yang belum. Bantu kami untuk memberitakan Injil, karena itu adalah amanat agung Tuhan Yesus. Saudara cinta Yesus, saudara harus memberitakan Injil. Bagikanlah kepada orang terdekat dan kepada orang yang saudara kenal. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa besok sore lagi pukul 5 tepat. Acara renungan senja tentang terdampar yang ketiga. God bless you. God bless you.